Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Putri dari kelas 5B dengan mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang prinsip-prinsip hukum di dalam hukum diplomatik. Yang dimana pertanyaannya itu jelaskan secara detail 7 prinsip-prinsip hukum yang ada di dalam hukum diplomatik. Baik, saya akan menjelaskan yaitu 7 prinsip-prinsip hukum di dalam hukum diplomatik. Yang dimana yaitu penjelasan di dalam konteks hukum diplomatik. Prinsip hukum merujuk pada aturan dasar yang mengatur interaksi antara negara-negara melalui saluran diplomatik. Prinsip-prinsip ini yaitu mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan bagi diplomat dan misi diplomat. Di dalam hukum perjanjian diatur oleh beberapa prinsip yang penting untuk menjaga hubungan diplomatik antar negara. Berikut adalah 7 prinsip utama di dalam hukum diplomatik. Yang pertama yaitu prinsip resiprositas atau prinsip timbal balik. Prinsip ini menyatakan bahwa pembukaan pemberitahuan diplomatik dilakukan berdasarkan asas timbal balik. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki hak untuk mengirim utusannya ke negara lain dan sebaliknya. Pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada para diplomat dan keluarganya juga bersifat resiprositas, seperti yang dijamin di dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomat. Yang kedua yaitu prinsip kesepakatan bersama atau prinsip kesepakatan bersama, yaitu untuk membuka hubungan diplomat antar negara diperlukan kesempatan bersama, yang dimana negara-negara berdaulat biasanya memiliki kepentingan yang meningkat dalam pembangunan investasi dan jumlah pelajar atau warga negara, sehingga membuka perwakilan diplomat merupakan alasan yang kuat. Yang ketiga yaitu prinsip penunjukan bebas. Prinsip penunjukan bebas yaitu yang dimana memungkinkan negara pengirim untuk menunjuk anggota staf diplomatik secara bebas tanpa perlu adanya untuk memperoleh persetujuan dari negara penerima. Namun, penunjukan duta besar tidak diberlakukan sebagai penunjukan bebas karena harus memperoleh persetujuan dari negara penerima, seperti yang ditetapkan di dalam pasal 4 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Yang ketiga yaitu prinsip eksteritorialitas. Prinsip eksteritorialitas yaitu prinsip yang menjamin bahwa gedung perwakilan diplomatik, tempat kediaman para kantor diplomatik, dan arsip dokumen perwakilan tidak dapat diganggu-gugat oleh pejabat negara penerima. Ini berarti bahwa misi diplomatik memiliki status eksteritorial, yaitu tidak berada di bawah pengakuan negara penerima. Yang kelima yaitu prinsip komunikasi bebas. Prinsip komunikasi bebas. Prinsip ini memungkinkan para diplomat untuk berkomunikasi secara bebas dengan negara pengirim tanpa gangguan dari negara penerima. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan dan efektivitas komunikasi. Yang keenam yaitu prinsip tidak diganggu-gugat. Penjelasan dari prinsip tidak dapat diganggu-gugat yaitu prinsip ini menjamin bahwa
misi diplomatik dan dokumen-dokumen perwakilan tidak dapat diganggu-gugat atau diserang oleh negara penerima. Ini termasuk tidak boleh, yaitu seperti tidak boleh memasuki gedung misi diplomatik tanpa izin dari kepala misi. Yang ketujuh yaitu prinsip layak dan umum atau prinsip wajar dan normal. Prinsip ini menetapkan bahwa pembukaan hubungan diplomatik harus sesuai dengan kebiasaan internasional dan tidak melanggar norma-norma internasional. Hal ini memastikan bahwa hubungan diplomatik berjalan dengan formal dan tidak menimbulkan konflik. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu saya juga mendapat dari sumber lain tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum diplomatik. Yang pertama yaitu imunitas diplomatik. Pejabat diplomatik dan konsuler seperti duta besar memiliki kekebalan dari yurisdiksi hukum negara tuan rumah dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas diplomatik mereka. Yang kedua yaitu keutuhan misi diplomatik. Gedung dan properti yang digunakan untuk misi diplomatik harus dilindungi dan tidak dapat diserang atau diganggu oleh negara tuan rumah. Yang ketiga yaitu kerahasiaan komunikasi diplomatik. Komunikasi resmi antara misi diplomatik dan pemerintah negara pengirim harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diintervensi oleh negara tuan rumah. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu kesetaraan dan timbal balik, yang dimana hak dan kewajiban dalam hukum diplomatik harus berlaku secara timbal balik. Negara pengirim dan negara tuan rumah harus saling menghormati dan memenuhi kewajiban mereka. Yang kelima yaitu non-intervensi, yang dimana negara tuan rumah tidak boleh mencampuri urusan internal negara pengirim yang dilakukan oleh perwakilan diplomatiknya. Yang keenam yaitu pengirim diplomat. Negara tuan rumah memiliki hak untuk menolak penerimaan seorang diplomat yang diusulkan oleh negara pengirim tanpa memberikan alasan. Yang ketujuh yaitu tanggung jawab negara pengirim, di mana yaitu tanggung jawab negara pengirim bertanggung jawab atas tindakan diplomatnya dan harus menjaga antar diplomatnya agar tidak melanggar hukum negara tuan rumah. Baik, sekian yang saya sampaikan, yang dimana kesimpulannya yaitu prinsip-prinsip ini dirangkum dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 yang menjadi landasan bagi pengaturan dan pelaksanaan hubungan diplomat internasional. Dengan demikian berarti yaitu prinsip-prinsip ini membentuk dasar hukum diplomat yang dimana mengatur hubungan diplomat antar negara dengan jelas dan efektif. Sekian penjelasan dari saya Alika Putri dari kelas 5B dengan mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.